Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Azradiandar dengan NP belakang 1 dan 6 dari kelas Manajemen Investasi dan Portofolio A, ingin mempresentasikan hasil pengerjaan tugas besar dengan judul laporan akhir dari aktivitas trading di aplikasi VTrade RTI. Sebelum lanjut ke presentasi, berikut adalah outline dari presentasi singkat yang akan saya bawakan, yaitu yang pertama ada performance, lalu ada analisis, lalu yang terakhir yaitu evaluation. Oke, yang pertama yaitu performance. Yang pertama, performance ini membahas bagaimana performa selama saya melakukan aktivitas investasi di aplikasi RTI Business. Yang pertama ada tanggal mulai dan selesai investasi. Saya sendiri mulai investasi pada Kamis 28 November 2024. Lalu progres pertama di hari besoknya itu tanggal 29 November. Lalu saya melakukan selesai investasi pada Jumat 6 Desember 2024. Gimana uh, total waktu dari kegiatan investasi saya itu sepanjang 1 minggu. Oke, lalu ada selanjutnya ada rincian dan rekapan transaksi dari aktivitas investasi saya selama 1 minggu di RTI. Di sini dapat dilihat bahwa berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar keuntungan memang hanya peroleh dari beberapa saham tertentu saja, seperti Brand, TPIA, BRIS, Telkom, dan ABMM. Dapat terlihat juga bahwa saya sendiri tidak mengalami kerugian sama sekali selama periode aktivitas investasi di RTI dan mendapatkan total capital gain sebesar 7.930.000 rupiah atau sekitar 7,93% selama periode investasi saya di RTI. Oke, lalu ini ada perkembangan nilai portofolio saya selama 1 minggu ke depan, 1 minggu yang kemarin. Lalu di sini juga ada grafik dari nilai portofolio saya. Dapat dilihat bahwa grafik nilai portofolio saya cukup volatil dalam periode 1 minggu karena uh, saya melakukan banyak aktivitas jual beli pada aplikasi RTI kebetulan. Saya melakukan total sebanyak 25 transaksi selama aktivitas investasi saya selama 1 minggu di RTI. Oke, lalu ini ada sedikit summary tentang perusahaan dengan profitabilitas tertinggi saya dari rekapan performance tadi. Yang pertama yaitu ada Barito Renewable, itu saya mendapat capital gain sebesar 23,51%. Lalu dari Chandra Asri, saya mendapat capital gain sebesar 11,8%. Lalu ada Pani, itu saya mendapat capital gain sebesar 10,53%. Lalu lanjut ke analisis. Analisis yang akan saya pakai itu ada analisis fundamental, sedikit short review tentang apa itu analisis fundamental. Simpelnya, analisis fundamental ini melibatkan evaluasi sistematis terhadap hubungan antar item-item dalam laporan keuangan untuk memperoleh informasi yang berguna untuk memprediksi pendapatan perusahaan dan valuasi perusahaan di masa depan. Kayak gitu. Lalu ada analisis teknikal, ini analisis yang istilahnya
mengevaluasi dan memprediksi harga saham dengan memanfaatkan data historis dan mengandalkan grafik atau chart yang telah terkonstruksi berdasarkan historical data. Lalu ada analisis sentimen pasar. Analisis ini tuh lebih kepada sikap umum investor terhadap suatu aset tertentu. Biasanya bisa bersifat positif ataupun negatif ataupun netral. Sentimen ini biasanya dipengaruhi dari berbagai faktor, termasuk kayak berita ekonomi, laporan keuangan, peristiwa politik, ataupun rumor pasar. Nah, eh, analisis pertama kita mulai pada brand atau PT Barito Renewable Energy Tbk. Jadi saya mulai dengan analisis fundamentalnya sendiri. Brand ini kalau dari IDX itu termasuk saham blue chip dan termasuk peringkat kedua dalam indeks IDX dengan kapitalisasi pasar terbesar. Lalu dia juga berada di peringkat keempat dalam valuasi likuiditas tertinggi di Indonesia. Brand sejauh ini sangat menunjukkan prospek yang sangat bagus di pasar saham Indonesia. Lalu ditunjang juga dengan ROA dengan angka 3,3% menunjukkan uh, brand dapat mengelola asetnya dengan cukup efisien. Angka tersebut melampaui nilai ideal ROA yang bagus yaitu 1,21%. Lalu ada ROE dengan angka 22,42% yang tergolong cukup tinggi dan berada di atas nilai ideal ROE pada umumnya yaitu 15%. Brand yang artinya brand sendiri mampu menghasilkan keuntungan yang sangat baik dari modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham. Lalu ada net profit margin itu sebesar 19,50% yang berada jauh di atas nilai ideal yaitu 5%, menandakan bahwa brand ini sudah sudah mampu mendapatkan keuntungan yang sangat-sangat baik dari aktivitas operasionalnya. Kalau ada price to earning ratio, ada angka sebesar 6,55 yang mengindikasikan bahwa investor bersedia membayar 6,55 kali lipat dari laba per saham untuk membeli saham brand. Angka ini masih tergolong rendah dibandingkan nilai minimum saham yang overvalue, yaitu harusnya sebesar 15 ke atas. Yang artinya brand ini sebenarnya walaupun menunjukkan prospek bagus, tapi masih dianggap undervalue di pasar. Lalu ada dividend yield brand itu nggak terlalu tinggi, di angka 0,07% aja di bawah nilai ideal yang harusnya 5%. Lalu ada analisis selanjutnya, ada analisis teknikal, di mana dapat dilihat di sini bahwa saya di sini membeli saham brand di tanggal 2 Desember 2024. Sebelum saya membeli, saya mempertimbangkan beberapa analisis teknikal dulu terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada analisis resisten dan support. Dapat dilihat di sini bahwa titik resisten dan titik supportnya itu saya pakai untuk mempertimbangkan pergerakan nilai tren dari harga brand itu sendiri. Jadi pada saat itu saya usahakan bahwa saya membeli di titik supportnya dan memang kebetulan titik supportnya itu berada di range di bulan Desember awal, yaitu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Dan titik supportnya itu terletak di harga sekitar harga 6.600, di mana ditunjukkan di garis biru yang tebal ini. Lalu ada pada tanggal 3 Desember juga didukung oleh ternyata terjadinya golden cross, yaitu persilangan garis short moving average dan garis short long moving average yang merupakan sebuah sinyal untuk menandakan bakal ada tren bullish dari suatu saham gitu. Jadi memang waktu yang tepat banget buat saya beli brand ini di tanggal segitu karena emang pas lagi golden cross dan
lagi pas akan mendekat akan support dan akan bullish gitu. Lalu selanjutnya ada TPIA, eh, analis yang pertama yaitu ada analisis fundamentalnya. Sedikit summary, TPIA ini bukan termasuk saham blue chip, bahkan cenderung punya prospek yang buruk jika dilihat dari kapitalisasi pasar maupun kondisi arus kas. Kita breakdown satu-satu. ROA sendiri itu memiliki angka negatif sebesar -1,49%. Lalu ROE dari TPA sendiri itu juga uh, memiliki angka negatif yaitu sebesar -3,2%. Lalu net profit margin juga minus di angka minus yaitu sekitar -4,86%. Lalu earning, earning per share-nya juga di angka negatif yaitu sebesar 0,13, -13,98. Lalu ada price earning to ratio-nya juga dinilai minus 620,53 yang tergolong sangat rendah, yang bisa dibilang bahwa TPI ini sangat di undervalue oleh pasar itu sendiri karena tidak dilihat sama sekali. Lalu ada dividen yield. Dividen yield ini satu-satunya atribut yang memiliki angka positif yaitu sebesar 0,06%, yang masih sebenarnya masih di bawah nilai ideal, namun tetap em, masih aman, masih di bawah di atas nilai positif, dan meskipun sangat kecil, menunjukkan bahwa sebenarnya TPI ini masih bisa untuk membayar dividen ke pemegang sahamnya gitu. Despite of arus kas yang jelek tadi. Lalu ada selanjutnya ada analisis teknikal dari TPIA sendiri. Jadi kenapa saya memutuskan untuk membeli TPIA? Sebenarnya akan saya jelaskan di analisis sentimen pasar dan analisis teknikal. Yang pertama itu ada analisis teknikal itu sendiri. Saya pakai indikator yang lagi-lagi saya kemarin tadi pakai yaitu resisten dan support. Bisa dilihat sendiri, saya menandai resisten dengan garis merah, lalu support dengan garis biru. Bisa dilihat saya membeli TPI ini di tanggal 5 Desember 2024. Dan bisa dilihat sendiri bahwa di tanggal segitu, tanggal 4 atau tanggal 5, itu bisa dilihat bahwa terjadinya support yang menandakan bahwa uh, akan ada kenaikan tren dari saham TPI ini sendiri. Titik support ini terletak di harga 6.775, ditandai dengan garis biru tebal. Lalu ternyata juga uh, memakai indikator moving average itu ternyata ada golden cross yang terjadi pada tanggal 4 Desember saat MA9 dan memotong MA21 dari bawah ke atas. Ini sinyal bully yang menunjukkan ini sebuah sinyal menunjukkan akan terjadinya bullish sekali lagi yang menunjukkan potensi kenaikan harga dalam waktu dekat dan meloncat tinggi. Ditambah lagi dengan analisis Fibonacci extension, saya menambahkan karena saya ingin tahu sebenarnya kalaupun bullish itu sampai mana sih? Karena untuk entry ke sini kan bahaya banget buat saya sendiri karena TPN sendiri dari fundamentalnya menunjukkan prospek yang tidak bagus. Tapi ternyata setelah dari analisis Fibonacci extension akan diprediksi bahwa ternyata keuntungannya akan berlanjut ke harga 8.550 di area Fibonacci 4,36. Dan dan ternyata betul, em, ternyata harganya semakin melewati area breakout dari Fibonacci itu sendiri, dan pada saat melewati 0,5, area 0,5 Fibonacci itu menandakan bahwa TPI ini udah di titik ideal lah untuk investor tuh masuk
untuk membeli saham ini gitu. Dan uh, itu itu sekitar di tanggal 4 dan 5 Desember. Tuh. Lalu uh, setelah setelah sudah mencapai puncak bullishnya, lalu terlihat di sekitar angka 8,675 ribu rupiah itu udah mendekati dan bahkan udah melebihi area Fibonacci 4,236 yang menunjukkan adanya potensi overbought dan penurunan tren dan menandakan titik ideal untuk keluar atau selling point untuk mengambil profit yang udah ada. Dan itu di tanggal 6 Desember 2024. Lalu next ada PANI. Selanjutnya itu ada analisis fundamental dari PANI. Singkat aja, PANI itu juga termasuk saham blue chip sama kayak brand tadi dan termasuk dalam peringkat 6 dalam indeks IDX sebagai saham dengan valuasi likuiditas tertinggi dan peringkat 9 dalam kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia di tahun 2024. Dari situ aja kalian sudah bisa apa ya sudah bisa memprediksi kalau emang Pani itu sendiri punya prospek yang sangat-sangat bagus. Di kita breakdown lagi ROA-nya di angka 1,47%, itu di atas ideal, di atas nilai ideal yang artinya sangat-sangat bagus dalam mula aset. Lalu ada ROE di angka 3,26%. Juga masih di bawah nilai ideal, cuman nggak sampai minus juga, jadi masih aman untuk pengelolaan permodalan struktur permodalannya. Lalu ada net profit margin itu sebesar 23,24%. Lagi-lagi nilainya jauh lebih nilai ideal yang artinya pendapatan keuntungan dari PANI itu sendiri sangat-sangat besar dari aktivitas operasionalnya. Lalu ada EPS itu nilainya sebesar 38,43 yang artinya nilai ini udah melebihi nilai ideal juga dan udah sangat bagus. Lalu ada price to earning ratio ini juga di angka 442,36 yang artinya em, ini sebenarnya udah saham yang bisa dibilang overvalue karena udah jauh di atas nilai idealnya yaitu 15 yang menunjukkan bahwa saham PAN ini mungkin sudah sangat overvalue di pasar. Lalu ada dividend yield. Dividend yieldnya masih di angka yang rendah yaitu 0,01%. Uh, ya tapi masih aman ya, masih di atas, masih tidak sampai nilai negatif. Lalu ada lalu selanjutnya ada analis teknikal dari Pani sendiri. Saya juga memakai atribut-atribut yang sama seperti dua saham yang lainnya, yaitu saya memakai titik resistance dan titik support untuk mengidentifikasi kapan tren naik dan tren turunnya. Jadi bisa dilihat ini resistance tandanya merah, lalu support tandanya biru. Itu bisa dilihat titik supportnya ternyata saya itu membeli Pandi ini di tanggal 5 Desember. Nah, di tanggal 5 Desember dan bisa dilihat eh, titik supportnya ternyata berada di sekitar tanggal 5 dan tanggal 6 juga. Yaitu titik supportnya terletak di harga 15,219 ribu rupiah. Nah, ternyata lagi-lagi saya menggunakan indikator moving average pada saat itu juga terjadi golden cross lagi pada 5 Desember dan uh, di- itu menandakan bahwa ternyata bakal ada bullish lagi yang menandakan bahwa akan ada tren naik secara signifikan dan memantulkan harga secara signifikan ke atas. Lalu saya juga melakukan analisis Fibonacci extension untuk lagi-lagi melihat seberapa jauh sih angka angka tren bullish dari PANI ini akan naik dan uh,
kapan amannya kita untuk beli si Pani ini gitu. Jadi setelah Golden Cross ternyata uh, tren bullish Fanny ini bisa menembus area Fibonacci sampai area 0,786 pada harga 15.600 dan menunjukkan sudah menunjukkan kekuatan tren bullish dan terus naik dengan momentum yang kuat dan volume intensitas volume pembelian yang tinggi. Dan itu bisa menjadi titik ideal untuk masuk atau buying point. Sudah saya tandai biru, sudah saya dapat dilihat sudah saya tandai kuning juga untuk buying pointnya. Dan saya melakukan buying point di harga 15.700 sekitar segitu. Lalu dapat dilihat juga setelah naik mencapai 17.000, di mana angka ini mendekati area Fibonacci 3,6, itu juga dapat menunjukkan akan adanya penurunan tren dan menandakan akannya overbought dari saham PANI itu sendiri, yang menandakan bahwa ini memang saatnya uh, ideal untuk keluar atau istilahnya point selling lah untuk kita menjual saham ini dan take profit dari situ. Karena dari Fibonacci sendiri menilai bahwa itu memang udah maksimal, keuntungan tren bullishnya udah sampai situ aja. Lalu ada analisis, selanjutnya ada analisis sentimen pasar. Yang pertama dari brand sendiri. Brand ini merupakan perusahaan yang beroperasi di sektor energi sekali lagi dan merupakan bagian dari grup Barito. Brand sendiri itu memiliki cukup banyak unit usaha ya. Ada 6 unit usaha utama yang bergerak di bidang energi dan melihat prospek sektor energi dikutip dari Kementerian SDM itu potensi perkembangannya sangat besar hingga bulan Juni 2024. Realisasi investasi di bidang EBT itu sudah mencapai eh, 0,565 miliar US dollar atau sekitar 45,9% dari target tahunan. Lalu selain sektor minyak bumi, sektor aneka TBT menjadi penyumbang terbesar kedua dalam investasi ini, yaitu sebesar sektor aneka EBT menyumbang sebesar 0,335 miliar US dollar. Didukung lagi baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto sekali lagi menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung upaya global dalam menanggulangi perubahan iklim dan transisi menuju energi terbarukan atau EBT. Presiden Prabowo menegaskan hal tersebut pada usai pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal PBB pada 17 November 2024, yang diharapkan dapat memunculkannya kebijakan-kebijakan baru yang dapat mendukung perkembangan dan keberlangsungan sektor EBT di tahun yang akan datang. Lalu next ada TPIA, eh, analisis sentimen pasar dari TPIA. Dimulai dari TPIA ini sebelumnya dikenal dengan Chandra Asri Petrochemical, adalah perusahaan publik yang bergerak dalam industri petrokimia. Lalu juga perusahaan ini uh, fokus utamanya itu pada pengolahan manufaktur produk kimia seperti olefin, poliolefin, starion monomer, dan butadin. Chandra Asri Pacific sendiri memiliki 3 unit bisnis utama, yaitu yang pertama yaitu Chandra Asri Chemical, yang kedua yaitu Chandra Asri Infrastruktur, yang ketiga yaitu ada Chandra Asri Trading. Dilansir oleh media astonishingnews.co.id, uh, kemarin pada Oktober 2024, PT Chandra ini baru saja menjalin kerjasama dengan Biofront untuk berinvestasi di bidang pengadaan dan pengumpulan bahan baku bahan bakar nabati atau BBN. Langkah strategis tersebut bertujuan untuk memanfaatkan unit pengumpulan used cooking oil atau
bisa disebut minyak jelantah di Indonesia. Diharapkan uh, dari investasi tersebut, dari langkah strategis tersebut, Chandra Asir Group sendiri bertujuan untuk menjadi pemimpin dalam praktik-praktik energi berkelanjutan di industri, terutama di kawasan Asia Tenggara. Langkah strategis ini juga memperkuat Chandra Asih sebagai pemimpin dalam bidang energi terbarukan dan menunjukkan dedikasi perseroan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global. Hal tersebut memicu saya untuk akhirnya memutuskan untuk yakin untuk membeli TPIA karena ternyata TPIA ini sendiri walaupun memang secara arus kas jelek, tapi secara prospek pasar itu menunjukkan potensi yang cukup bagus. Lalu ada PT, lalu ada PANI atau PT Pantai Indah Kapuk 2. PT PANI sendiri sebelumnya diberi nama PT Pratama Abadi Nusantara Industri uh, yang mulai beroperasi pada tahun 2001, namun akhirnya diakuisisi oleh Agung Sedayu Group dan Salim Group dan berubah nama menjadi PT Pantai Indah 2 PT Pantai Indah Kapuk 2. PIK 2 sendiri memiliki sangat banyak proyek pada bidang properti, pada ada dibagi menjadi dua sektor utama yaitu sektor residensial, yang kedua itu sektor komersial. Lalu dilansir oleh CNBC Indonesia pada baru-baru ini yaitu tanggal 6 Desember 2024 bahwa konglomerat properti Indonesia yaitu presiden direktur dari PANI sendiri yaitu Sugianto Kusuma alias Aguan itu ingin menghadirkan pelabuhan taman hiburan hingga area balap Formula One di kawasan Big 2 ini. Nanti menurut Aguan pengembangan modal ini valuasinya akan mencapai 5 triliun pada tahun ke depan dan kapitalisasi pasar sebesar 253,6 triliun rupiah. Hal ini Aguan juga menilai bahwa ini bukan proyek jangka pendek saja sehingga proyek ini dapat dilanjutkan terus-menerus dari generasi mendatang. Salah satu ambisi besar Gwan sendiri yaitu membangun sirkuit balapan internasional di Peak 2 sendiri yang tadi sudah disebutkan yang diharapkan mampu mendatangkan ajang bergensi seperti Formula One dan mendatangkan banyak turis ke Indonesia. Meskipun Indonesia harus bersaing ketat dengan kota-kota Asia lainnya termasuk Thailand. Lalu uh, kita sampai di bagian terakhir yaitu evaluation. Uh, yang pertama itu evaluasi kinerja. Ini hasil evaluasi kinerja investasi saya selama 1 minggu. Dalam periode 1 minggu, melalui simulasi transaksi selama 1 minggu, saya berhasil mendapatkan capital gain sebesar 7,930 rupiah. Yang jika dikonversikan ke dalam persentase, maka penulis mendapatkan profit sebesar 7,93% dalam rentang waktu seminggu ini. Lebih lanjut juga, jika kita membandingkan profit saya dengan indeks harga saham gabungan atau IHSG, itu IHSG dari saya uh, berhenti investasi, IHSG hanya mengalami pertumbuhan sebesar 0,95%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa profit saya dibandingkan IHSG jauh lebih besar kinerjanya dan jauh lebih baik, yang artinya profit investasi saya sangat berhasil untuk melawan inflasi itu sendiri. Lalu ada evaluasi strategi, ini ada diversifikasi portofolio, lalu ada evaluasi strategi atau rekomendasi strategi yang harus saya lakukan ke depannya. Yang pertama itu diversifikasi portofolio. Saya sendiri masih investor awam dan tidak terlalu menggunakan teori diversifikasi portofolio yang cukup komprehensif. Yang artinya saya masih sangat
hanya beli dan jual saja. Memang saat waktunya saya tidak memang tidak terlalu memikirkan komposisi dari portofolio saya itu akan uh, terkandung saham-saham apa saja. Lalu ada fokus pada saham blue chip. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa memang kebanyakan prospek yang sangat bagus ditandai dengan saham blue chip. Walaupun tadi TPUA bukan saham yang blue chip, cuman itu ada case khusus yang memang pas pada trennya untuk naik dan memang secara prospek emang kebetulan secara sentimen pasar kebetulan ada yang menunjukkan prospek yang cukup bagus. Tapi memang jika kalian ingin berinvestasi secara awam, itu emang baiknya fokus pada saham blue chip yang memang punya ROA dan ROE tinggi. Dan profit margin yang baik juga. Lalu ada monitoring sentimen pasar. Ya, saya sendiri juga eh, masih investor awam dan memang saya tidak terlalu memperhatikan sentimen pasar sedetail itu. Saya juga memang hanya beberapa saja yang uh, memang saya perhatikan dan apakah itu sentimen pasarnya pasti benar akan menunjukkan tren naik? Tidak juga, itu hanya cukup kebetulan saja dan sekali lagi sentimen pasar harus digabungkan dengan analisis-analisis lainnya seperti analisis fundamental dan teknikal untuk mendapatkan analisis yang seakurat mungkin dan sekomprehensif mungkin. Dan ya, uh, jika kalian ingin berinvestasi next time, diharapkan untuk menganalisis sentimen pasar dan monitoring dari lama sih. Kalau bisa sebulan atau 2 bulan, bahkan lebih lama dari itu untuk berinvestasi di suatu saham. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.